Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf teman-teman. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, ya kembali lagi dengan saya. Saya Danu Firman Solihin, mahasiswa Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Mataram. Ya, pada kesempatan kali ini, ya, seperti teman-teman lihat, ya, saya buat video sendiri. Saya tidak ditemani oleh Bung Rai karena Bung Rai lagi ada kesibukan teman-teman ya. Kita doakan saja ya. Semoga Bung Rai kesibukannya cepat teratasi, cepat diselesaikan dan dipermudah. Amin ya rabbal alamin. Nah, oleh karena itu teman-teman di sini pada kesempatan kali ini saya akan sedikit ya membahas mengenai dua hal, tentunya masih berkaitan dengan suatu kebijakan pemerintah. Apa itu? Yang pertama, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pejabat sementara atau biasa disebut dengan PJS. Dan yang kedua, dapatkah pejabat sementara atau PJS ini mengeluarkan kebijakan yang strategis di masa transisi? Ya, di sini saya akan saya akan membahas satu persatu ya. Semoga teman-teman bisa paham. Yang pertama, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pejabat sementara. Ya, di sini yang perlu kita pahami bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pasal 14 ayat 7, di sana dijelaskan bahwa badan dan atau pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat tidak berwenang untuk mengambil keputusan dan atau tindakan yang bersifat strategis yang bisa berdampak pada perubahan status hukum, pada aspek organisasi, kemudian pada aspek kepegawaian dan juga pada aspek alokasi anggaran. Nah, di sini dari penjelasan pada ayat tersebut kita dapat mengetahui teman-teman tindakan-tindakan apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh pejabat sementara. Apa itu? Yang pertama, pejabat sementara tidak berwenang untuk membuat keputusan dan atau tindakan yang bersifat strategis. Itu yang pertama. Yang kedua, pejabat sementara tidak berwenang untuk melakukan perubahan status hukum pada aspek organisasi. Dan yang ketiga, pejabat sementara tidak berwenang untuk melakukan perubahan status hukum pada aspek kepegawaian. Dan yang keempat dan terakhir, di sini pejabat sementara juga tidak berwenang untuk melakukan perubahan status hukum pada aspek alokasi anggaran. Itu teman-teman, tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh pejabat sementara atau BCS. Kemudian di sini yang jadi permasalahannya, lalu tindakan-tindakan apa saja ya, tindakan-tindakan apa saja yang boleh dilakukan oleh pejabat sementara ya. Mengenai hal itu, kalau tidak salah ya teman-teman, hal itu termuat di dalam pasal 9 ayat 1 Permendagri ya, angka 1 tahun 2018. Di sana menjelaskan mengenai tugas ataupun wewenang dari pejabat sementara kepala daerah. Di sana membahas tentang yang pertama, melaksanakan atau memimpin penyelenggaraan pemerintahan ya, dan yang kedua, memelihara ketertiban ataupun kesejahteraan masyarakat, dan yang ketiga memfasilitasi teman-teman, memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan seperti pemilihan gubernur ataupun wakil gubernur, terus pemilihan bupati ataupun wakil bupati, pemilihan wali kota ataupun wali kota, serta menjaga netralitas pegawai negeri sipil. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, membahas mengenai rancangan peraturan daerah. Tentu di sini harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri terlebih dahulu. Dan yang kelima, tentunya untuk mengisi jabatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yaitu teman-teman permasalahan nomor satu, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pejabat sementara. Kemudian ke pertanyaan yang kedua, dapatkah pejabat sementara itu mengeluarkan kebijakan yang strategis di masa transisi? Ya, pertanyaan yang cukup membingungkan ya teman-teman ya. Tapi di sini yang perlu harus kita pahami bahwa mengenai kewenangan dari PJS ini memang dibatasi pada hal-hal yang bersifat strategis. Kenapa? Karena ia hanya bersifat
sebagai pelanjut roda pemerintahan teman-teman, bukan bersifat sebagai kepala daerah definitif ya, kepala daerah yang permanen ya. Kemudian mengenai hal ini yang perlu digarisbawahi bahwa ya, jika selama masa transisi diperlukan suatu kebijakan yang harus diambil oleh PJS, maka dapat menggunakan dasar hukum teman-teman. Dasar hukumnya yaitu pasal 132A ayat 2 ya, peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2008 teman-teman. Nah, dasar hukum ini bisa dijadikan untuk mengambil kebijakan tersebut, tetapi terlebih dahulu harus meminta persetujuan ataupun meminta izin dari Menteri Dalam Negeri ya, sebelum mengambil kebijakan tersebut ya. Seperti itu teman-teman ya. Saya kira cukup sampai di sini ya. Semoga teman-teman yang bisa paham ya. Mungkin hanya itu teman-teman yang bisa saya sampaikan ya. Semoga teman-teman bisa paham ya apa yang saya sampaikan dan juga bisa dimengerti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.